Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah sekian lama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini barokah, manfaat untuk kehidupan dunia kita dan terutama kehidupan akhirat. Ikhwani rahimakumullah, sebelum kita bicara lebih jauh, belajar lebih jauh, maka yuk kita lihat apa yang sudah kita pelajari selama ini. Sudah kita amalkan belum? Ya, ilmu itu kita pelajari untuk diamalkan dan disebarluaskan. Mari kita amalkan semaksimal yang kita bisa. Insya Allah akan mendatangkan ilmu-ilmu yang lain dan memberi kita kekuatan. Allah akan beri kita kekuatan untuk mengamalkan amal-amal yang lain. Sebagaimana dikatakan, siapa mengamalkan atau berniat untuk mengamalkan satu kebaikan, akan dibukakan 70 pintu kebaikan untuknya. Ikhwani rahimakumullah, kita mengerti bahwasannya hidup di dunia ini usia kita terbatas. Dan kita pasti akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua berharap punya usia yang panjang, hidupnya enak, hidupnya nikmat, dan masuk surga insya Allah di penghujungnya, amin. Tapi yang jadi masalah, kita ini punya banyak salah. Yang jadi masalah, kita punya banyak salah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya salah yang luar biasa. Tiap hari kita sadar itu kita banyak dosa, banyak larangan Allah yang kita langgar, perintah Allah yang kita abaikan. Ikhwani rahimakumullah, saya mau ambil permisalan ini. Saya punya teman, kemudian saya punya salah pada teman saya. Teman saya ini biasanya telepon saya, biasanya kirim-kirim hadiah. Tapi ketika saya punya salah kepada teman saya tersebut, dan itu membuat beliau kecewa, maka kalau saya tidak segera minta maaf dan mengejar maafnya, bisa jadi teman saya tersebut tidak akan telepon saya lagi. Teman saya tersebut tidak akan kirim-kirim pesan lagi. Teman saya tersebut tidak akan kirim-kirim hadiah lagi. Kenapa? Karena dia lagi marah kepada saya. Dia lagi marah kepada saya. Dalam hubungan sosial bermasyarakat, kalau kita punya salah kepada seseorang, maka kita akan berjuang untuk meminta maaf dan mendapatkan maafnya. Seorang suami, dia berjuang untuk mendapatkan maaf istri. Seorang istri berjuang untuk mendapatkan maaf suami. Seorang anak berjuang untuk mendapatkan maaf ayah. Seorang karyawan berjuang untuk mendapatkan maaf atasan. Semua itu demi hubungan yang baik dan menyenangkan. Tapi masalahnya kok nggak begitu ya kalau kita punya salah sama Allah Ta'ala. Kenapa kita nggak mengejar ampunan Allah? Kenapa kita nggak mengejar maaf Allah? Apakah memang kita siap dimarah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita memang siap mendapatkan siksa? Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Inilah sumber berbagai permasalahan. Inilah sumber berbagai hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan dunia kita. Berbagai hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan dunia. Sehingga Allah memberi kita hukuman-hukuman untuk menghapuskan dosa kita tersebut. Ya, Allah memberi kita berbagai ujian untuk menghapuskan dosa-dosa kita tersebut. Tentunya kita pengen, ya, tidak diberi ujian yang tidak menyenangkan. Kita pengen dosa kita terampuni dan kita hidup dalam keadaan senang. Dan sebetulnya itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ma'zum, yang terlindungi dari berbagai kesalahan dan tidak mungkin berbuat dosa. Allah sendiri dalam surat Muhammad ayat 19, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sebagaimana Allah wahyukan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ketahuilah sungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wastaghfir li dzambika, dan beristighfarlah, minta ampun untuk kesalahanmu, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk kesalahan dosa-dosa orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Tetapi untuk memberikan contoh kepada umatnya, kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala merintahkan Rasul untuk beristighfar. Dan sebuah kemuliaan, Allah juga merintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memintakan ampun bagi seluruh mukmin, laki-laki maupun perempuan. Rasulullah mintakan ampun untuk umatnya. Ini kemuliaan buat kita semua, dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul menjawab, iya. Di antaranya Nabi Muhammad SAW disebutkan, idzan sharafa min salatihi istaghfara thalatha. Rasulullah SAW itu manusia, makhluk Allah yang sholatnya terbaik dari semua makhluk Allah Ta'ala. Tetapi selepas salam, Rasulullah SAW istighfar, minta ampun sama Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selepas sholat, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, 3 kali. Sebelum melakukan yang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsar min 70 marrah, rawahul Bukhari. Demi Allah, sesungguhnya aku itu setiap hari beristighfar dan minta ampun dan bertobat kepada Allah Ta'ala, minta ampun dan bertobat pada Allah Ta'ala, aktsar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Rasulullah SAW yang nggak punya dosa, yang maksum dan tidak mungkin berbuat salah dan dosa, beliau minta ampun, istighfar dan bertobat lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari, hadis yang sangat sahih. Dalam hadis yang lain, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, kunna na'udu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis mi'ah marrah. Dahulu kami menghitung sekali duduk Nabi Muhammad SAW itu membaca 100 kali kalimat seperti ini. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wa tub alayya, dan berilah aku taubat, terima taubatku, innaka antat tawwabur rahim. Sungguhnya engkau maha menerima dan beri taubat, dan engkau maha penyayang. Nabi kita Muhammad SAW yang suci, yang dilindungi oleh Allah SWT dari segala hal. Rasulullah istighfar sekali duduk 100 kali. Ikhwani rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan juga ulama-ulama yang lain. Kemudian kalau kita setelah mendengar hadis-hadis yang saya sebutkan di atas, malu rasanya kita ini. Dosa kita banyak, salah kita banyak, salat kita belum benar, mata kita maksiatnya, Masya Allah, lewat handphone, lewat tablet, lewat nyata, mata kita ini berkeliaran pada hal-hal yang tidak diridhoi Allah Ta'ala, yang haram, seringkali kita lakukan. Tetapi mana istighfar kita? Mana minta ampun kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana kita meneladani Nabi Muhammad SAW? Kita duduk, bahkan duduk itu kita tidak baca kalau mau bangun. Ya, orang mau bangun dari duduk disunahkan baca doa kafaratul majlis. Bangun dari duduk itu disunahkan baca doa kafaratul majlis. Cuma 1 kali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini 1 kali kalau mau bangun dari duduk. Kapanpun duduknya, dimanapun duduknya, disunahkan baca doa kafaratul majlis. Sehingga kalau kita baca doa itu, apa yang terjadi di majlis dari keburukan, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun terlewatkan. Habis salam kita, bahkan ketika imam astagfirullah, 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 kita nggak ngikuti, kita diam saja, kita melamun. Kita merasa hidup ini seperti nggak perlu minta ampun sama Allah Ta'ala. Nggak perlu kita minta maaf atas kesalahan-kesalahan kita yang begitu banyak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Tentu ada dampaknya buat diri kita, buat fisik kita, buat jiwa kita, buat seluruh urusan kita, bisnis kita, keluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat. Kesalahan kita pada Allah pasti berdampak.
Jika kesalahan kita pada manusia yang lain itu punya dampak yang luar biasa, lantas bagaimana kesalahan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah SAW juga mengajarkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, tentang perintah Allah dalam surat Muhammad ayat 19, wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Allah memerintahkan agar Rasulullah SAW memintakan ampun untuk mukminin dan mukminat. Maka Rasul mengajarkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yawmin sab'an wa ishrina marrah aw khamsan wa ishrina marrah kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ard. Rawahu Tabrani. Hadis riwayat Imam Tabrani. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang satu hari itu setiap hari memintakan ampun untuk mukminin dan mukminat, orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan, sebanyak 27 kali atau 25 kali, maka dia yang membaca istighfar untuk mukminin dan mukminat 27 atau 25 kali, dia termasuk orang-orang yang yustajabu lahum, yang doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, bahkan wa yurzaku bihim ahlul ard. Berkat orang-orang yang seperti itu, yang dibuka bumi ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini orang-orang yang mulia. Saya yang diajarkan guru saya, almarhum Habib Anis bin Abdul Habsyi, itu membaca habis sholat subuh diantaranya, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, sebanyak 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Dengan tulus, ya, kita memintakan ampun untuk saudara kita mukminin dan mukminat. Sehingga mungkin ada orang yang terlelap dalam tidur, ada orang yang lagi bermaksiat pada Allah Ta'ala, saudara mukmin yang lain memintakan ampun untuknya. Ikhwani rahimakumullah. Nah ini istighfar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, istighfar yang Rasul mengajak umatnya juga untuk mintakan ampun bagi mukminin dan mukminat yang lain. Tentunya setelah mendengar semua ini kita mudah-mudahan dapat taufik ya untuk memperbanyak istighfar. Nah, apa manfaatnya istighfar? Apa keutamaan istighfar? Istighfar itu di antara manfaatnya adalah pengaman dari azab. Jadi pelindung ya dari siksa. Pelindung dari siksa. Dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah Ta'ala menyatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka. Ya, Allah tidak akan menyiksa mereka wa anta fihim. Sedangkan engkau wahai Nabi Muhammad SAW masih berada di tengah-tengah mereka.